Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kita dalam program BSJD bersama saya, Pendeta Anelusi Kristiana, yang melayani di Resat GKE Pulang Pisau, Jemaat GKE Talita Kumi Sakakajang, yang berkesempatan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari baru Tuhan berikan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur jika kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena anugerah-Mu. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami pun dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan saat ini sesuai Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Saya akan bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dan saya akan bacakan kembali pada ayatnya yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Renungan hari ini saya beri tema, belajarlah untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang membuat kita bersyukur? Tentu banyak hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur masih diberi nafas kehidupan, bersyukur diberi kesehatan, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur masih bisa sekolah, bersyukur bisa beraktivitas dan sebagainya. Tetapi apakah hanya dalam keadaan yang baik kita bersyukur? Lalu bagaimana jika kita tidak dalam keadaan baik? Kita sakit dan belum juga sembuh. Kita dianiaya, kita dalam kesusahan, kita ditolak dalam pekerjaan, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mampukah kita bersyukur? Karena biasanya hati dan pikiran kita akan terfokus pada apa yang kita rasakan atau yang kita alami, sehingga membuat kita lupa atau tidak mampu untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan berarti kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, setiap berkat dan kekuatan maupun keadaan yang kita rasakan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur pada ayatnya yang ke-29, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah sebuah ungkapan syukur melalui puji-pujian yang dilantunkan pemazmur. Apa yang melatar belakangi ucapan syukur pemazmur? Yang pertama,
Pemazmur mengucap syukur karena ia menerima kebaikan Tuhan, walaupun nampaknya sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan. Di mana pemazmur mengalami kesesakan, ia berada dalam kesulitan, ia menderita, ia mengalami penolakan, didorong sampai terjatuh, berkali-kali dikejar musuh. Ruang geraknya dibatasi oleh orang-orang yang membencinya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang siap menggigitnya seperti lebah. Namun kesengsaraan yang dialami pemazmur tidak membuat ia mengeluh atau bersungut-sungut, tidak membuat ia menjadi lemah, tetapi justru di tengah pergumulannya, ia melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya dalam hidupnya hanyalah kepada Tuhan. Keyakinan inilah yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, pemazmur bersyukur karena kasih setia Tuhan itu nyata, dan itu terbukti ketika pemazmur menghadapi peperangan. Pemazmur yakin akan dapat mengalahkan musuh, sebab ia percaya Tuhan akan menolongnya. Tuhan ada di pihaknya. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tangan Tuhan akan melakukan keperkasaan, dan tangan Tuhan juga yang memberi perlindungan. Pemazmur melihat tangan Tuhan tidak pernah melepaskannya. Kebaikan Tuhan tidak hanya sebatas teori, tapi perjalanan yang nyata yang dirasakan oleh pemazmur. Itu sebabnya ia memperoleh keselamatan dan kemenangan. Pemazmur bersyukur Tuhan menolongnya saat ia terjatuh dan salah jalan. Tuhan menopang dan menuntunnya untuk kembali pada jalan yang benar. Tuhan menuntun pemazmur dengan caranya. Ia mendidik pemazmur walaupun didikan Tuhan itu keras, tapi di balik semua itu ada kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari-hari hidup yang kita jalani tidak selamanya dipenuhi dengan situasi yang membuat kita aman dan nyaman. Karena ada saatnya kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita mengalami banyak masalah maupun pergumulan yang datang silih berganti. Dalam keadaan yang demikian, mampukah kita bersyukur? Mampukah kita melihat kebaikan Tuhan? Seharusnya iya. Kita mampu bersyukur jika kita meyakini bahwa segala situasi yang terjadi berada dalam kendali Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Belajarlah untuk bersyukur, terlepas dari apapun pergumulan kita. Tuhan tetap baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Ingatlah kebaikan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Jangan mengeluh kepada Tuhan, sebab ketika kita selalu mengeluh, maka segala yang baik akan kita anggap kurang baik. Semua yang cukup akan kita anggap kurang cukup. Tetapi sebaliknya, ketika kita bersyukur dalam segala keadaan, akan membuat kita bahagia, penuh damai dan sukacita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengakui dalam kehidupan yang kami jalani, kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Sehingga hari-hari kami penuh dengan keluhan, ketidakpuasan, bahkan kecemasan dan ketakutan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami belajar bersyukur.
bersyukur dalam segala keadaan, sebab kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.